Perkenalkan, nama saya Clarissa Vanessa Donata Parera. Saya siswi SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, kelas 12 MIPA 2. Ini saya buat berdasarkan tugas dari wali kelas sekaligus guru mata pelajaran biologi saya, yaitu Ibu Ulimagal Fadading, SSI. Sebelum saya masuk ke inti dari video ini, saya akan berbicara sedikit mengenai apa saja yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan mutasi kromosom. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis perubahan struktur kromosom. Dan yang ketiga, saya akan melakukan praktek percobaan mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi di dalam kromosom. Perubahan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perubahan jumlah kromosom, dan yang kedua, perubahan struktur kromosom. Struktur kromosom dibagi menjadi 4. Yang pertama, delasi, yaitu adanya penghapusan. Yang kedua, duplikasi, yaitu adanya pengulangan. Yang ketiga, inversi, yaitu adanya perubahan arah. Dan yang keempat, translokasi, yaitu adanya perpindahan ke kromosom non-homolog. Sediakan sebuah kertas bersih yang sudah dipotong-potong dan dituliskan abjad dan beberapa plastisin yang akan kita bentuk menjadi kromosom. Mula-mula siapkan plastisin yang akan dibentuk menjadi kromosom. Kemudian kita bentuk memanjang. Setelah itu kita ibaratkan plastisin memanjang ini sebagai kromosom normal. Setelah kita bentuk, kita ambil plastisin yang warna berbeda. Kita bentuk plastisin tersebut menjadi sebuah bulatan. Kita bentuk plastisin tersebut menjadi sebuah bulatan dan kita tempelkan pada tengah-tengah kromosom. Plastisin bulatan tersebut adalah sentromer. Apa itu sentromer? Sentromer adalah bagian tengah dari kromosom. Nah, setelah itu jadilah 2 lengan kromosom. Kemudian kita tempelkan abjad yang tadi sudah dipotong-potong. Abjad ini diibaratkan sebagai segmen-segmen kromosom. Karena itu penempatannya harus berurutan. A, B, C, D, E, F, G. Nah, inilah yang disebut dengan kromosom normal. Step yang kedua yaitu lakukan percobaan delesi dengan menghilangkan salah satu segmen. Nah, yang akan kita hilangkan adalah segmen A. Kita hilangkan dari kromosom normal. Dan inilah yang disebut dengan delesi atau penghilangan ataupun penghapusan. Kita ambil sedikit plastisin biru dan juga kertas abjad A dan kita tempelkan pada sisi bagian kiri kromosom. Nah, inilah yang disebut dengan duplikasi atau penggandaan. Di lengan kiri terjadi pematahan. Inversi parasentris tidak melewati sentromer. Karena itu, setelah terjadi patahan, kita harus letakkan kembali kepada posisi awalnya, yaitu berada di bagian lengan kiri kromosom. Nah, di sini dia mengalami perubahan arah. Yang semula A berada di ujung kiri, dia merubah arah
sehingga berada di dekat sentromer. Karena awalnya dia berada di ujung. Dan itu secara berurutan A, B, C, dan D. Mula-mula terjadi pematahan di dekat sentromer yang terjadi pada kedua lengan kromosom. Di sini kita akan melakukan pematahan pada lengan bagian kiri A, B, C, D. Kita pisahkan sentromer. Maaf, terjadi kesalahan sedikit, yaitu F rekatan abjad E dan F agak sedikit ya. Kemudian kita lanjut, terjadi pematahan di bagian kromosom kanan, yaitu abjad EF dan GH. Inversi perisentris dengan mengubah arah kromosom melewati sentromer. Perisentris sendiri berarti melibatkan atau melewati sentromer, di mana arah tidak kembali ke tempatnya masing-masing. EF yang semula di bagian lengan kanan dia berubah ke lengan kiri, sedangkan CD berpindah ke lengan kanan. Kemudian kita rekatkan kembali. Nah, inilah yang disebut dengan inversi perisentris dengan mengubah arah kromosom melewati sentromer. Selanjutnya di sini kita sudah sediakan dua kromosom yang homolog. Kemudian pada kromosom bawah terjadi pematahan segmen Q dan P. Terjadi pematahan segmen Q dan P, dan kromosom bagian atas terjadi pematahan segmen G dan H. Di sini kita sudah pisahkan segmen G dan H, Q dan P. Kemudian dari kejadian pematahan tersebut, segmen QP maupun segmen GH tidak kembali lagi pada posisi mereka, melainkan terjadi pertukaran arah, yaitu GH berada di posisi QP dan QP berada di posisi GH. Baik, kita pindahkan. Nah, inilah yang disebut dengan percobaan translokasi resiprok. Demikian video singkat dari saya mengenai percobaan mutasi kromosom.